Tapi jangan lupa pokok dan ruhiyah dari gerakan kita itu bukan di situ. Memperbaiki takmirnya. Harus takmirnya bukan di reshuffle Pak, tapi disempurnakan. Unsur senior di pembina, unsur muda di pengurus atau di marbot masjidnya itu. Selama ini kalau kita ke masjid, mana nih anak-anak pemuda Muhammadiyah? Nggak ada. NA nggak ada, IPM nggak ada. Terus mereka sholat di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustadz Jamaluddin Ahmad sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah di Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid, yang pada sore tadi sudah datang di PCM Sumberjo Bojonegoro, dan setelah sholat maghrib ini kita bincang-bincang santai di kantor PCM Sumberjo Bojonegoro. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa ketemu, yang barangkali pada kesempatan ini tidak kita sia-siakan kedatangan beliau ke Sumberjo Bojonegoro. Yang perlu kami bincangkan yaitu yang pertama tentang LPCRPM yang dibawahi oleh Ustadz Jamaluddin. Ini di Muhammadiyah sudah sampai meluas seluruh Nusantara atau bagaimana, Ustadz? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Adib yang saya hormati dan para pemirsa, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid ini adalah lembaga baru. Kalau LPCR-nya itu sudah 2 periode ya. Periode ketiga menjadi dikembangkan atas amanah Muktamar Solo yang awalnya hanya Lembaga Pengembangan Cabang Ranting, ditambahi tugas ditransformasi menjadi Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid ini meskipun ada kata pembinaan masjid sesuai dengan pedoman Masjid Mushola Muhammadiyah terbaru, itu bukan berarti ngurusi seluruh masjid. Lembaga Pengembangan Cabang Ranting ngurusi ranting, cabang, dan masjid-masjid percontohan. Masjid secara umum masih dalam tanggung jawab Majelis Tabligh. Tapi LPCR diamanai untuk merintis, menginisiasi, mentransformasi, mengembangkan, mendirikan masjid-masjid percontohan. Kenapa? Nah, sesuatu itu akan mudah kalau dimulai dari contoh. Maka Rasulullah pun dapat predikat uswatun hasanah. Nah, kita juga ingin seperti itu. Sesuatu itu akan mudah kalau dimulai dengan contoh, dan LPCRPM yang ditugasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah oleh Muktamar untuk melahirkan masjid-masjid percontohan itu. Nah, saat ini lembaga ini sudah tersebar ke seluruh PWM se-Indonesia. PWM-nya sudah, kecuali PWM yang baru ada Papua Selatan ya. Itu akan kita datangi nanti tanggal 16, 17, 18, 19, 20 November. Akan ada regional meeting khusus LPCRPM se-Papua dan Maluku. Harapannya dengan datang ke sana nanti seluruh PWM sudah berdiri Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid, seluruh PWM. Nah, yang kedua, seluruh PDM harapan kita juga sudah berdiri LPCRPM. Nah, kita kemarin sudah mengadakan regional meeting, pertemuan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid seluruh Indonesia dibagi 7 titik yang kemudian berkembang menjadi 8 titik. Yang pertama itu di Jawa bagian barat, Jawa Barat, Jakarta, Banten, di Rawamangun. Kemudian yang titik kedua di Lampung, itu Sumatera bagian selatan.
kemudian Sumatera bagian selatan itu Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, terus Bangka Belitung. Demikian juga di Sumatera bagian utara ada di Riau, Sekalimantan ada di Samarinda, Sulawesi dan Indonesia Timur ada di Gorontalo, kemudian Jawa bagian timur di Ponorogo, terus kemudian Nusa Tenggara dan Bali di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan yang terakhir besok pertengahan Oktober ada di Papua, khususnya di PWM Papua Barat Daya dengan tuan rumah pelaksana Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Uni Muda. Nah, dari situ kita berharap Ustadz, para pemirsa, lembaga ini bisa eksis, tumbuh berkembang di seluruh PWM dan seluruh PDM. Kalau lembaga ini hidup, maka kemudian nanti cabang ranting akan terurus. Meskipun tugas utama LPCR bukan itu, karena tugas pengembangan cabang ranting itu tugasnya perserikatan, para pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Kita itu unit pembantu yang membantu. Maka kalau para pimpinan perserikatan nggak peduli, LPCR juga nggak akan hidup. LPCR akan hidup kalau para pimpinannya, para ayahanda di PWM, PDM itu juga peduli terhadap cabang dan ranting, maka LPCR PM akan jadi prioritas. Itu bukti komitmen bahwa pimpinan memang peduli pengembangan cabang dan ranting. Nah, saya harapannya begitu, Tad. Nah, seberapa jauh jangkauan se-Nusantara berdasarkan regional meeting yang 7 titik dan akan 8 titik itu, kita berharap seluruh Nusantara lembaga ini sudah ada minimal sampai tingkat PDM, karena wajib hanya sampai tingkat PDM. Nah, LPCR PDM inilah yang kemudian mengurusi cabang, ranting, dan masjid. Nah, gitu. Kalau luar negeri bagaimana? Luar negeri, LPCR PM tidak punya kewenangan langsung kepada PCIM dan PIRM. Ya, kita secara nilai semangat ada hubungannya, tapi secara tanggung jawab organisasi PCIM dan PCIRM RM itu pimpinan cabang Ihtimar Ranting itu di bawah hubungan luar negeri, bukan di bawah LPCR. Nah, ini tetapi kita menyemangati teman-teman di cabang ranting ya istimewa itu untuk terus tumbuh berkembang bersama lembaga hubungan luar negeri. Itu Ustaz, jadi insya Allah pelan tapi tumbuh lembaga baru ini akan kita dorong terus untuk tumbuh berkembang aktif terkonsolidasi. Nah, gitu Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan kedua Ustaz, itu dari lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid di seluruh Nusantara ini, kira-kira ya yang jenengan sudah turba barangkali kemana-mana di ranting dan cabang itu auranya gimana Ustaz? Jadi lembaga ini hadir karena keprihatinan banyaknya cabang ranting itu bermasalah. Bermasalah itu ranting cabang sudah tidak menarik lagi, atau cabang ranting banyak yang loyo. Salah satu akibatnya reformasi politik reformasi Indonesia itu berakibat para aktivis Muhammadiyah lebih gandrung ke politik praktis daripada ngurusi cabang dan ranting. Rata-rata begitu dulu. Sampai timbul konflik sesama anggota Muhammadiyah gara-gara beda partai. Sehingga ranting cabang itu kurang diperhatikan. Itu tidak semuanya, hanya salah satu latar belakang. Karena latar belakangnya untuk mengembangkan, menghidupkan kembali cabang ranting, maka semangat itu yang harus dijadikan isu utama LPCR ini, bahwa cabang ranting itu kalau dikelola dengan serius akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena cabang ranting itu badan hukum yang bisa bertindak melakukan kerja-kerja program-program seperti PP Muhammadiyah. Karena badan hukum, banyak yang memahami cabang ranting hanya sekedar kumpulan pengajian. Padahal cabang ranting itu badan hukum yang bisa melakukan apa saja selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan PP boleh. Yang tidak boleh menjual aset. Harus izin PP. Utang kalau banyak harus izin PP. Selain itu semuanya boleh. Mau dirikan sekolah, mau dirikan apapun. Seperti yang dilakukan PP Muhammadiyah bisa semuanya. Nah, ini makanya kemudian
dengan adanya gerakan LPCR sekarang PM ini, kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah di cabang ranting itu sesuatu yang sangat penting. Seperti yel kita, ranting itu penting, cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses. Praktek Islam sesungguhnya itu ya di cabang ranting, karena anggota Muhammadiyah bukan di PP, bukan di BBM, bukan BDM, bukan WJPCM, anggota itu di ranting. Maka praktek Islam itu ya di ranting itu. Maka kalau ini kemudian dikelola benar-benar, maka praktek Islam di situ ada dan menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu adalah Islam yang kafah, mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dan itu bisa dipraktekkan di ranting. Sekarang ditambah menjadi masjid, maka pusat gerakan ranting bukan di kantor lagi, tetapi di masjid. Maka ranting, kantor-kantor ranting cabang sebaiknya menyatu dengan masjid, agar cabangnya hidup, kantornya hidup, masjidnya juga hidup. Kalau hanya ada masjid, ada kantor jauh dari masjid, biasanya dua-duanya tidak hidup, rata-rata begitu. Maka pusat gerakan cabang ranting sekarang berbasis masjid, agar pengurusnya, warganya semua berbondong-bondong ke masjid, memperhatikan kantor dan sebagainya itu. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Selama jenengan keliling seluruh Indonesia, ini kayaknya cabang ranting diuangkan ya. Terus harapannya antusiasnya bagaimana? Ya, ini dengan beberapa program kita, nah misalnya ya, dulu kita punya program unggulan namanya SICARA, Sistem Informasi Cabang Ranting, mendata cabang dan ranting. Karena kita ingin betul tahu kan, ranting yang benar-benar hidup, baru ranting yang hanya nama saja, rantingnya cabang hanya muncul ketika musda muswil, itu banyak. Tapi dengan SICARA ini kemudian kita memulai realita, fakta yang sesungguhnya. Oh, ternyata sekian persen yang benar-benar hidup, sekian persen yang ternyata hanya papan nama, sekian persen yang tumbuh berkembangnya tidak menggembirakan. Nah, dari situ kemudian kita buat program lanjutan berbasis data agar termotivasi terus hidup. Kita mengadakan namanya cabang ranting World, atau dulu namanya awalnya Expo, cabang ranting Expo. Kemudian berkembang menjadi cabang ranting award, penghargaan. Terus berkembang lagi sekarang tambah masjid, CRM Award, yang kemudian kegiatannya tidak hanya penghargaan, tetapi sekarang ini nanti ada expo yang seperti awal, bahwa ranting cabang itu punya kelebihan, keunggulan apa sih, ditampilkan, wajib. Masing-masing. Kemudian ada lagi kongres cabang ranting dan masjid untuk yang kedua kali. Kalau yang kongres cabang ranting masjid waktu itu online, karena situasi waktu itu masih COVID, ya ini kita kongres cabang ranting besok offline, datang langsung kopi darat. Seluruh cabang ranting yang kita undang, yang ikut finalis itu harus ikut kongres. Terus best of the best, juara 1 dan 2 harus ikut kongres. Terus undangan khusus terhadap masjid cabang ranting yang punya keunikan akan kita undang, sehingga kita nanti akan kongres untuk meramaikan Rakernas dan cabang ranting Ubud. Kita ada Rakernas juga, Ustaz. Jadi acara semakin banyak lah. Dengan CRM dan masjid Ubud itu dampaknya luar biasa. Selama ini mereka merasa tidak disapa, tidak dihargai. Ternyata dengan kita adakan gerakan cabang ranting masjid itu bukan lombanya yang 3 hari, yang acara puncaknya yang 4 hari itu besok di Samarinda, di Banjarmasin, sebelumnya di Palembang dan seterusnya, itu bukan hari hanya itu yang jadi inti dari maksud tujuan kita. Jadi sebuah proses 4 bulan 3 bulan sebelumnya itu sudah PDM, PBM itu mengadakan kegiatan-kegiatan menghidupkan, menggerakkan ruh ghirah dari cabang ranting itu untuk berkompetisi secara positif. Bukan lomba yang kita jadikan target, tapi kita gairah. Ghirah dalam bahasa Arab, ghirah itu agar cabang ranting kemudian bergerak. Nah, gerakan ini yang sebenarnya kita harapkan. Setiap tahun diadakan penghargaan, diadakan expo, diadakan kongres, diadakan rakernas, agar terus hidup ini gerakan di cabang darat
pindah masjid, terus baru selesai besok udah mau lagi, baru selesai besok mau lagi. Jadi jangan dilihat para pimpinan perserikatan pada 4 hari di puncaknya itu, tetapi sebuah proses panjang. Akhirnya masjid-masjid ikut Akademi Marbot, masjid ditata yang bagus, dan itu ya sebenarnya proses panjang yang kita jadikan target, bukan juaranya, bukan lombanya, bukan awardnya. Itu Ustaz. Beralih ke masjid, Ustaz. Ya. Gimana sih memanage masjid itu makmur dan memakmurkan? Terima kasih Ustaz Atib. Beliau Ketua PCM Sumberjo yang saya sudah datang sore ini, terus ada kemajuan. Ciri cabang yang hidup itu terus ada progres, ada kemajuan. Nah, untuk masjid, para pemirsa, kita itu sudah lama sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah ini sudah 100 nanti 13 tahun. Tapi kita ditanya, tunjukkan ke saya masjid Muhammadiyah yang makmur, memakmurkan, tunjukkan ke saya. Mayoritas pimpinan perserikatan tidak bisa menunjukkan masjid yang makmur, memakmurkan. Itu keprihatinan. Karena kita gerakan ini lahir dari masjid yang namanya Langgar Kidul dan Masjid Besar Kauman. Tapi dalam perkembangannya kemudian kita terlalu sibuk ngurus amal usaha yang lain. Tidak salah, kita harus mengelola pendidikan agar sekolahnya bagus, perguruan tinggi bagus, rumah sakitnya ini. Tapi jangan lupa, pokok dan ruhiyah dari gerakan kita itu bukan di situ. Ruh gerakan kita itu di masjid. Amal usaha boleh hebat, tapi kalau masjidnya nggak diurus, sebenarnya kita mengabaikan ruh yang kita miliki. Maka begitu LPCRPM dikasih amanah masjid, pimpinan masjid itu, kita kemudian bermusyawarah, berdiskusi, berpikir serius gimana kita memulai agar masjid-masjid itu menjadi bagian penting dari gerakan Muhammadiyah ini, bukan sekedar tempat ibadah. Maka kemudian kita punya gerakan tema isu masjid makmur memakmurkan. Makmur apanya? Sholat jamaahnya, makmur pengajiannya, gitu. Kemudian makmur kegiatan di luar sholat dan pengajian, makmur infak zakat sedekahnya, makmur anak mudanya, karena mayoritas masjid di Indonesia itu sepi dari anak muda, karena mayoritas masjid diurusi orang tua. Ini bukan masalah tua atau muda sebenarnya, tapi kesadaran sunatullah itu namanya orang itu harus regenerasi. Maka masjid-masjid kita gerakan untuk diurusi anak muda berdasarkan pedoman masjid dan musala Muhammadiyah. Takmir dibagi 2. Nah, ini menuju kemakmuran, pembina masjid dan pengurus masjid. Pembina inilah senior-senior yang sudah pengalaman, punya ilmu, jadi uswah dan sebagainya. Tapi pengurus itulah anak muda semuanya. Maka LPCR, PM, untuk Masjid Percontohan pembina itu Badan Pembina Harian. Seperti adanya BPH di kampus, di rumah sakit itu ada BPH-nya. Nah, kemudian pengurusnya itulah tim eksekutif, marbot, tim manajemen, tim operasional. Nah, tim yang kedua inilah yang seharusnya dan harus diserahkan, diurusi, dipercayakan pada anak muda. Dari sinilah nanti gerakan menuju masjid makmur memakmurkan itu akan terwujud. Maka makmur yang berikutnya, makmur anak mudanya, makmur emak-emaknya atau ibunya, makmur anak-anaknya. Karena masjid diurusi anak muda, insya Allah akan lebih menarik. Yang senior-senior, para senior perserikatan, motivasilah mereka. Karena sudah terbukti 113 tahun masjid-masjid Muhammadiyah sepi. Kita harus menjadi shock terapi bagi kita. Kenapa sepi? Ya, mungkin oleh orang lain tetap ramai, Pak. Tapi saya mempunyai ukuran. Kalau masjid-masjid itu ramai, ya seharusnya jamaah sholat lima waktunya minimal 30 orang. Di atas itu baru makmur. Nah, untuk menuju ke sana tadi kita adakan gerakan Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah, menyiapkan SDM yang mau bersungguh-sungguh mengelola masjid, anak muda didukung oleh orang tua, kemudian menjadi masjid makmur memakmurkan. Nah, cara yang paling paling taktis adalah memperbaiki takmirnya. Takmirnya
bukan di reshuffle Pak, tapi disempurnakan. Unsur senior di pembina, unsur muda di pengurus atau di marbot masjidnya itu. Kemudian yang kedua, para pengurusnya itu juga harus jadi contoh. Pengurus masjid, takmir, dan pimpinan perserikatan Aisyah, ketua pemuda, ketua ini, yuk harus jadi contoh ke masjid. Selama ini kalau kita ke masjid, mana nih anak-anak pemuda Muhammadiyah? Nggak ada. NA nggak ada, IPM nggak ada, harus mereka sholat di mana? Gitu loh Pak. Nah itu harus kita gerakkan jadi contoh. Nggak usah ngarepkan orang lain, pengurus. Nah kalau pengurus Ortum, pengurus Muhammadiyah aja nggak ke masjid, terus bagaimana masjid kita itu? Maka kita harus membangun lagi shock terapi yang kenapa? Kita harus menjadi ribut dalam tanda kutip kalau melihat masjid-masjid sepi. Maka pengurus Muhammadiyah harus lihat masjidnya itu bagaimana. Kita musyawarahkan, kita siapkan. Harus peduli para pengurus Muhammadiyah itu. Yang ketiga adalah takmir ini membuat masjid menjadi masjid yang menarik, Pak. Menarik itu ya bersih, wangi, karpetnya juga bagus, ya, kemudian menarik lagi dengan program-programnya, menarik lagi dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat orang bahagia. Kan ada saja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat agar bahagia. Jangan sampai orang ke masjid malah stres. Nah, karena kotor, yang adzan begitu, yang imam begitu, jangan sampai. Yang berikutnya adalah para orang tua di Muhammadiyah, suami istri harus menjadi penggerak keluarganya untuk datang ke masjid secara sungguh-sungguh sholat berjamaah. Pokoknya kalau sudah dipanggil adzan, saya punya yel lagi, yaitu apa? Ikhlas tidak ikhlas budal, ikhlas tidak ikhlas berangkat, ikhlas tidak ikhlas mangkat. Itu wajib Pak, jadi gerakan kita semua. Kalau nggak begitu masjid Muhammadiyah akan sepi. Kita hanya ribut kalau rumah sakit nggak ada pasien, kalau sekolah nggak ada siswa, tapi nggak ribut kalau masjidnya sepi dan tidak ada jamaah. Mari kita ru'yah cara berpikir kita agar kita gelisah kalau melihat masjid-masjid Muhammadiyah itu sepi. Itu Ustaz. Ya. Wah, pencerahan yang luar biasa dari Pak Jamaluddin. Kita ingat di dalam hadis dan zamannya Rasulullah yang kita sebut Ashabus Suffah, Ya. yaitu pemuda-pemuda yang seringkali tidur di masjid menunggu datangnya Rasulullah, kepingin ketemu pertama dengan Rasulullah dan kepingin mendengar wahyu apa yang barusan tadi malam barusan datang kepada Rasulullah ataupun hadis-hadisnya Rasulullah. Mereka adalah para pemuda. Ya. Ini kita harus kembali kepada sirah nabawiyah. Okay. Kemudian dari pembicaraan kita malam hari ini, saya punya tagline Pak. Jadi Islam itu tidak hanya di masjid, tapi Islam itu juga ada di rumah sakit. Islam itu ada di sekolahan, bahkan Islam itu ada di pasar, Islam itu ada di istana, Islam itu ada di laut. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan masjid. Ke masjid sampai mati. Ya, satu punya tambahan juga Ustaz. Jadi orang Islam itu banyak yang sholat berjamaah di masjid, tapi tidak berjamaah ketika di luar masjid. Padahal Muslim itu ya jamaahnya di masjid, sholatnya wajib, tapi ketika di luar masjid tetap harus berjamaah. Maka kita membuat Muhammadiyah agar kita tetap berjamaah meskipun tidak sedang ritual sholat. Nah, itulah jamaah kita, berjamaahnya kita ya bermuhammadiyah ini. Sehingga kita harus berbaris terpadu agar ngurusi dunia ini kita tetap berjamaah. Insya Allah. Masjid makmur memakmurkan, masjid dari masjid. Kita bangkit, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Alhamdulillah, pencerahan yang luar biasa. Ikhlas gak ikhlas Udah. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.